saya satu cita-cita saya lagi itu di samping semakin berguna buat banyak orang, saya maunya kalau bisa nanti meninggal dalam keadaan tersenyum. Nungguin ya. Bisa saja kau bang, kalau abang sudah butet kayak aku. Sudah, makan bangkai sana. Aku juga jadi ucok bang. Apa jadi itu, Cok? Udah cocok bang. Kalau gitu, aku inang bang. Apaan udah teriak duluan, inang apa? Ingin dipinang bang. Pak Sitompul, welcome. Ya terima kasih Pak atas undangannya. Ini menarik buat kita Pak Sitompul. Iya. Bapak orang yang sudah cukup senior dan kok menjadi tiktokers. Yeah. What happened? Apa yang mau dicapai dengan itu semua? Cerita deh Pak Sitompul. Sejak PPKM ya, bukan PPKM, PSBB pertama kali itu di bulan Maret 2020. Ya. 2020. Nah, saat itu kita kan betul-betul dikurung ya Pak. Iya. Saya bilang dikurung atau mengurung diri. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya itu merasa saya itu ada komorbid. Oke. Nah, saya kan penyintas kanker. Penyintas cancer. Iya, cancer. Nanti tolong jangan lupa diceritakan ini sebab ini penting. Iya. Oke, go ahead lanjut. Oke, nah akhirnya saya di rumah saja dan setiap saya baca sosmed, aplikasi sosial media yang tadi, Iya. saya baca yang ini isinya politik, saya baca yang ini isinya politik, saya baca yang sini isinya nyinyiran, Nyinyir. saya baca yang sini isinya kritikan. Ini lama-lama kalau baca ini menonton TV semua sama, isinya tentang pandemi, tentang ini, tentang itu. Wah, ini menakutkan ini saya pikir. Jadi nularin penyakit. Iya kan. Akhirnya saya bingung. Bukan bingung sih. Akhirnya saya cari saya dengar ada TikTok nih. Iya. Katanya TikTok itu joget-joget lah. Oh, Kan dulu sempat dilarang ya. Iya. Sama Kemeninfo atau siapa itu. Tapi saya cari. Akhirnya saya download. Oke. Saya mulai download, saya lihat, perhatiin 2-3 hari. Akhirnya saya berani merekam sendiri. Jadi baru juga mempelajari mengenai TikTok itu pada waktu pandemi ini. Iya, tanggal 20 Maret 2020. Ingat saya. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Come on. Nggak pernah karena saya anggap TikTok ini mainan anak-anak gitu loh. Iya betul. Menurut yang ada di pikiran saya, iya kan? iya. Karena sempat saya baca, saya lihat di berita-berita dilarang oleh Kemeninfo kan. Apa ini gitu loh. Akhirnya saya berpikiran kurang baik lah tentang itu. Tapi akhirnya saya cari. Kemudian saya download, saya coba, ya udah. Saya coba sekali dengan seadanya lah, dengan handphone yang saya miliki karena ternyata dia siapkan fitur banyak ya untuk kita, tapi ya seadanya aja lah gitu, nggak memperhatikan apa-apa. Akhirnya nggak naik itu video, nggak ada yang nonton. Nonton pertama kali. Tapi besok 2 hari kemudian saya coba lagi. 3 hari kemudian saya coba lagi. Tetap aja nggak ada yang naik. Udah hampir berjalan kalau nggak salah itu 3 bulan nama. 3 bulan gak ada yang nonton. 3 bulan gak ada. Nontonnya sedikit lah ada gitu kan. Akhirnya ini saya lihat, saya tonton video orang lain. Wah, ini harus cari cari pangsa pasar. Kalau dalam lagu disebut genre lah ya. Saya masuknya di genre mana ini, gitu kan? Akhirnya saya putuskan pertama kali ambil di budaya Batak.
Oh, oke. Saya masuk itu di situ kan. Oke. Saya masuk dari mulai Manortor, mulai Amar Tutur, tetap nggak naik juga. Gak ada juga. Nggak naik juga. Jadi Panji Tumpul notor gitu. Iya ada itu Manortor. Bagaimana gondang somba-somba, bagaimana gondang mula-mula, gondang mengaliat. Oke. Semua saya praktekin di situ. Oke. Dengan musik-musik yang saya miliki Iya, lah ya. oke. Nah, yang bisa saya ambil dari tempat lain. Oke. Saya buat itu Mang. Urutan-urutannya, terus filosofinya kenapa disebut gondang. Saya bikin itu. Tapi gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton juga. Gak banyak yang nonton. Ini nggak iya nih saya pikir kan. Akhirnya saya baca di internet ada satu situs yang menjelaskan tentang Poda di Halak Batak. Oh, Poda. Nasihat. Nasihat itu kan upama lah, bukan ya. upama dan upasa. Pantun maksudnya. Oke. Apa itu artinya, apa filosofinya? Saya ambil itu. Oke. Sampai 28 video loh saya nggak salah itu. Oke. Satu hari saya bikin. Nah, ini artinya apa? Dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa? Filosofinya apa? Tetap juga nggak naik. Wah, kacau di saya bikin. Nggak naik. Tapi saya nggak patah semangat kan? Nggak patah semangat. Akhirnya saya masuk pada yang berikutnya. Oke. Ini kayaknya orang harus dihibur nih. Saya pikir begitu kan. Gimana orang bikin tertawa. Karena saya lihat ada video-video yang di TikTok itu yang lucu-lucu. Itu view-nya banyak sekali. Oke. Orang ini jutaan gitu kan. Oh berarti ini yang diinginkan orang. Oke. Nah, tapi kan saya nggak pelawak, Amang. Saya kan bukan pelawak. Ini gimana ceritanya ini kan? Akhirnya terbersit lah di pikiran saya ada meme itu kan, Amang. Meme itu kan banyak beredar itu di WA group, di mana itu lucu-lucu kan. Meme dia dalam bentuk meme. Akhirnya saya coba deh gitu. Nah, TikTok itu menyiapkan sebuah fitur yang bisa menempelkan di belakang kita backgroundnya. Nah, jadi foto di belakang kita, tapi kita bisa bergerak lah gitu kan. Nah, akhirnya saya pakai fitur itu, fitur background itu kan. Saya tempel lah di situ meme tadi. Sebetulnya yang saya baca meme itu, meme itu ya saya baca. Tapi dengan dialek, dengan apa segala macam, dan selalu saya akhiri dengan tertawa saya. Saya tertawa gitu kan, begitu saya baca meme itu tadi, saya tertawa sendiri, saya ikut tertawa gitu kan. Naik langsung Amang. Langsung naik. Wah keren ini gitu. Langsung naik kan, udah ratusan ribu. Langsung, gila nih saya pikir kan. Follower saya masih sedikit waktu itu, masih di bawah 10.000. Iya kan. Terus saya langsung itu saya ambil. Jadi saya semacam spesialisasi saya Masuk di situ. Tapi terpaksa ini. Orang saya bukan pelawak kan, dan nggak ada modal pelawak. nggak ada saya modal pelawak. Iya. Kemudian saya cari lagi meme. Akhirnya saya cari meme. Saya cari di mana-mana, semua internet saya gerayangin. Dapatlah ini meme ini kan. Saya stok lah itu tiap hari. Itu langsung meledak Amang. Iya, langsung follower saya 50.000, menyentuh 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, sampai 100.000 dan sekarang 200, hampir 210.000. Iya kan? Tapi kan ini meme stoknya juga terbatas kan? Mulai habis sih. Aduh, ini apa lagi nih saya pikir. Kalau ini yang digemari orang, saya harus tetap ada di sini loh. Jangan sampai lari kan. Akhirnya saya seling-selingin lah dengan karena kan saya Shinto Amang. Shinto di HKBP juga kan. Akhirnya saya padu dengan buku ND lah. Digemari orang juga ternyata. Saya bikin sampai itu viral kemana-mana, Mang. Padahal buku lagunya lagu dari buku ND HKBP. Biasa aja. Nggak ada. Dan musiknya saya pinjem dari teman-teman yang di YouTube yang bikin banyak itu kan. Saya tinggal pilih musiknya, saya nyanyikan lagunya sesuai dengan musik yang ada dan saya rekam di video dan itu nyebar kemana-mana. Saya juga bingung, ini kan buku ND ya. Kan banyak di mana-mana ya. Oke, berarti nyampe. Oke, dapat satu lagi nih, saya pikir gitu kan. Nah, terus saya carilah. Karena meme tadi sudah mulai habis stoknya, saya harus bikin yang lucu-lucu lagi nih. Ya apa ceritanya nih gitu kan? Saya cari lagi cerita lucu-lucu lagi kan.
Saya cari cerita lucu-lucu, dapatlah beberapa kan dialog gitu dengan cara bagaimana, tapi ada masalah waktu itu videonya ini harus dibuat lebih menarik kan gitu. Betul. Harus dibuat kayak bikin pencahayaannya bagaimana segala macam. Saya browsing lah carinya gimana ini supaya bagus gitu kan. Coba cari dapatlah aplikasi yang bisa saya manfaatkan untuk mulai mengedit video. Di situ saya mulai mengedit video. Saya mulailah mengedit video kan. Padahal ya belajar otodidak aja. Dipandu oleh youtuber yang baik hati itu kan. Betul. Iya kan, di situ semua ada. Nah, apapun yang kamu butuhkan cari di YouTube pasti ada kan gitu kan. mau masak sayur pun ada di situ. Nggak, ini menarik buat saya. Iya. Kita yang sudah lansia ini, ya, kadang-kadang kita mau mencet mencet apa sih namanya ini, keyboard. Apalagi sekarang ini sudah wireless semua gitu kan, touch screen semua kan. Iya. Biasanya kan kita gaptek. Iya kan. Tapi kok cepat sekali bagaimana? Nah itu jadi sampai bisa edit video. Bisa jadi akhirnya saya memang mungkin salah seorang dalam kutip lansia yang hobi teknologi kayaknya. Oke. Kayaknya hobi. Tapi enggak. Kalau aku lihat, aku pelajari lah ya. Jualan kok lah. Iya. Jualan juga. Bukan jualan elektronik gitu. Bukan. Jualan macam-macam kan. Macam-macam. Langit aja nggak dijual. Iya. Itu tadi kalau saya ditanya orang kerjaannya apa, agen, saya bilang agen apa, agen langit. Orang bingung, kok agen langit sih Pak katanya. Agen segala. Apapun bisa ku jual, ke langit pun kalau bisa dijual ku jual. Jadi jangan pernah tanya ke saya apa yang mau kamu beli. Pasti ada di saya. Apa aja, sebut aja. Pasti ada di saya. Artinya saya bisa cari gitu loh. Iya kan? Mau butuh apa? Mobil bisa saya cari. Yang tipe apa kamu mau? Saya cari. Saya nggak bilang saya cari ke pembeli, calon pembeli. Ada nggak gini Pak? Ada. Keren banget. Kamu butuh kapan? Kan gitu kan? Butuh kapan? Oke, butuh tanggal sekian. Oke, gampang. Cari. Dan saya cari itu butuh apa? Karena saya nggak punya kan. Saya cari. Makanya saya bilang saya agen langit. Jadi kalau bisa langit pun jual, cuma nggak bisa. Gitu. Nah, jadi itulah ceritanya. Jadi tadi. Belajar sendiri. Dan walaupun tadinya gaptek, akhirnya bisa edit video. Iya bisa. Sekarang bisa dengan aplikasi yang simple lah. Jadi semua TikTok video-videonya, aku cek dulu gak lah di YouTube. Ya kan ada video-video. Itu sendiri edit. Edit sendiri. Rekam sendiri, edit sendiri, siarkan sendiri. Iya. Nah, itu. Jadi ke soal sendiri ini, terakhir kan ini mulai habis ide nih, mulai habis bahan nih. Waduh, ini mana nih yang lucu lagi nih saya pikir kan. Akhirnya ketemu lagi ada satu, tapi dialog sama istri. Masalah lagi nih saya pikir kan. Saya masalah lagi nih. Kenapa masalah? Ini harus saja istri kan? Gak mungkin saya ajak istri orang lain. Sementara kami hanya tinggal berdua di rumah kan. Mulailah saya bujuk-bujuk ini istri. Mulai bujuk. Karena dia paling malas di depan kamera. Karena dia pikir kalau di depan kamera itu harus dandan dulu, harus depan dulu, iya kan? Karena istri juga kan udah lansia ya. Iya. Jadi sama itu. Jadi ini gimana nih caranya? Depan kamera aja nggak mau gitu kan? Disuruh apa gini, temennya nanti selfie di apa itu dia kabur tuh. Nggak semua. Kenapa kamu nggak ikut bolak balik selfie aja katanya kan? Itu aja pun katanya gitu kan? Waduh kacau nih saya pikir. Akhirnya tapi gini ini ya harus kita bikin konten ini. Konten apa katanya? Kata dokter kamu sakit apa mah? Gak apa-apa kok, cuma sedikit stres. Terus? Dokter menyarankan supaya kita piknik agak jauh sedikit, kayak ke Raja Ampat,
ke Bali, ke Sabang, atau ke Labuan Bajo. Iya ya. Gimana kalau kamu ke dokter lain aja periksanya, Ma? Ih, dasar pelan. Ini aku udah bikin skripnya nih, ada beberapa nih. Aku tunjukin ke dia, ini skripnya nih. Jadi kamu nanti baca ini, aku baca ini, aku baca ini. Oke deh, kalau kamu nggak mau kelihatan di kamera, Paling tidak suaranya. paling dia suaranya deh. Oke. Nah, akhirnya dia mau. Akhirnya mau. Duh, barang naik lagi nih, Mah. Sebentar ya Kak, cuci piringnya sudah mau selesai kok. Lah, apa hubungannya harga barang naik dengan cuci piring? Makanya kalau ngomong itu yang jelas. Mana ada tadi kamu bilang harga barang. Ini lagi pegang video Pak. Waduh, sorry. Maksudku harga barang naik. Duh, barang naik lagi nih, Mah. Sebentar ya Kak, cuci piringnya sudah mau selesai kok. Lah, apa hubungannya harga barang naik dengan cuci piring? Makanya kalau ngomong itu yang jelas. Mana ada tadi kamu bilang harga barang. Ini lagi pegang video Pak. Waduh, sorry. Maksudku harga barang naik. Tapi kan masalah lagi berikutnya. Dialeknya gimana kan gitu? Enggak boleh asal baca aja. Intonasinya harus pas, artikulasinya harus jelas, sehingga pesannya nyampe kan? Iya betul. Asal ngomong aja kayak membaca nanti kan kacau nih. Betul. Aduh, mulailah. Nah, ini baca skripnya ya, Mas. Oke, kita latihan dulu. Latihan. Ta. Kadang-kadang dia bolak-balik. Aku bilang kalau nggak pas nanti nggak lucu dia. Aku bilang bolak-balik cantik aja, Wak. Katanya gitu kan. Nah, udahlah. Tahu lah orang Batak, orang Medan kan. Jadi akhirnya bisa lah, dapat lah. Ma, kalau satu laki-laki punya 2 istri disebut apa? Poligami, Kalau satu perempuan punya 2 suami? poliandri, Nah, kalau satu laki-laki punya 1 istri aja? monogami. Bukan. Terus apa? Monoton. Tik, udah dapat nih apa latihan nama. Mulailah tik video. Oh. Nah, oke, sekarang kita tik ya, Mas. Nah, dan seperti saya bilang tadi ya, Mas, saya nggak punya siapa-siapa yang merekam ini nggak. Asistennya. Nah, cuma saya udah lengkapi dengan saya akhirnya bisa beli tripod, beli softbox dan sebagainya lah ya. Nah, itu untuk keperluan itu. Pakai kamera handphone nih, nggak ada kamera lain. Dan saya bikin, oke, ini mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3 kayak misalnya gitu kan. Oke, mulai dialog. Tapi dia nggak kelihatan. Nah, dia tinggal baca aja di sana. Saya kasih nih laptop nya, nih baca di situ. Nah, mulai kan, mulailah rekam. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal nih. Kurang ini. Mulai lagi dia marah kan. Slow. Oke, ulang. Akhirnya berhasil lah kan. Nah, berhasil ini mah lihat. Oke. Nah, begitu dia lihat, dia ketawa sendiri. Oh, berarti lucu nih. Kalau jadi salah satu indikatornya itu, Mas. Gitu ya. Nah, begitu dia lihat sendiri, ketawa sendiri dengan dialog kami, berarti lucu nih. Akhirnya saya poles, saya edit sedikit segala macam, baru saya launch, saya upload. Nah, begitu saya upload, meledak amat. Sampai 3M, sampai 3 juta view, 2 juta view, ratusan ribu view. Lihat, Mak, sukses tuh video kita, saya bilang kan. Oke, kalau begitu kamu sekali-sekali tampil. Kan banyak juga netizen yang minta sama follower itu. Sekali-sekali tampil dong, Ibu, Pak, katanya. Oke, itu netizen minta itu. Kita tampil, oke, tampil. Mainkan gitu kan. Tapi kalau bisa kamu dandan dong, Mas. Gitu kan. Mulai kan. Mana sih aku dandan? Gini gitu. Repot gini. Aduh, karena kalau kita tampil di depan kamera itu sebagai kita ditonton banyak orang loh, Mak, gitu. Coba tampil gitu. Tetap nggak mau, ya udah kita buat. Saya carilah konten bagaimana yang kayak kehidupan sehari-hari aja gitu kan. Yang santai. Oke deh, kita gitu. Wah, meledak juga. Meledak juga kan. Oh, bagus gitu. Tapi akhirnya itu yang sekarang lagi sedang saya
perdalam terus. Cari lagi ide-ide lain lah. Walaupun tadi seperti saya bilang, Amang, saya kan bukan pelawak. Jadi ide-ide itu sebetulnya punya orang semua itu. Ide orang ya kan. Cuma saya olah-olah aja lah. Olah-olah skripnya, saya rubah-rubah dikit. Dan ya saya pikir karena itu sudah disebar di banyak sosial media, ya saya nggak perlu minta izin kali, saya pikir gitu kan. Betul. Nggak melanggar copyright ini, saya pikir gitu kan. Saya takut juga melanggar copyright kan, nggak enak juga Amang. Iya. Kalau udah tua gini dituduh melanggar copyright kan nggak enak juga. Nggak enak juga. Iya dong kan. Nah itulah ceritanya. Jadi akhirnya di bulan, kalau di awal Juli, itu pas PPKM Amang. Iya. PPKM. Iya. TikTok itu membuat kompetisi. Iya. Itu yang mulai saya jualan itu. Go Live namanya. Iya. Jadi diundang kreator-kreator yang mau live di TikTok sambil memasarkan produk-produk. Iya. Iya kan? Iya. Saya pikir di samping bikin konten boleh juga ini, saya pikir gitu kan. Daftar saya Mang. Daftar saya. saya tahu nanti kreatornya lawan saya pasti yang muda-muda semua nih kan. Iya, betul. Dan faktanya memang begitu. Anak-anak muda semua. Wah, anak muda semua itu. Oke. Jauh 40-an ke bawah lah. Itu yang jauh sekali lah dari kesanggupan kita lah. Kesanggupan jauh lah itu. Beda, tapi saya nggak gentar gitu, main aja kan gitu kan. Main aja. Oke, saya daftar, diterima. Oke, kemudian saya dikirimin lah barang-barang gitu kan. Untuk contoh ini barang ini. Oke, mulailah kontes, mulai kompetisi. Oke. Main, ada 10 hari. Dari ada 200 peserta kalau nggak salah waktu itu. Pertama-tama ya. 200 peserta. Saya ada di ranking 8. Lawan. Saya pikir hebat. Saya pikir wah keren, saya pikir kan. Diganjar hadiah lumayan pula itu Amang kan. Keren ya kan. Saya pikir begitu selesai dikirimkan ke rekening kita, lumayan juga ini, saya pikir. Iya kan. Tapi akhirnya saya ditawari lah itu jualan-jualan itu. Itunya itu. Jadi akhirnya saya, wah ini bisa juga kegiatan ini, walaupun memang apa yang saya dapat dari hasil jualan itu kan hanya komisi ya, Mak. Betul. Itu dunia saya memang kan gitu. Tukang jual. Itu memang dunia saya gitu. Cocok ini saya pikir kan. Cocok. Ya udah, mainkan lah. Iya. Minta seller kirim barang, saya tawarin. Ngomongin. Ada orang beli, nanti komisi saya mengalir kan gitu kan. Kecil-kecil lah, Mang. Iyalah. Kecil-kecil, ada 500 perak, 1000 perak gitu kan. Tapi lama-lama kalau orang Batak bilang, Amang, miduk. Iya. Lama-lama banyak juga kan. Saya lihat, loh ini kok lumayan juga ini komisi harian kan. Iya. Dari hasil jualan saya kan nggak pernah hitung-hitung. Pokoknya saya lihat kok hasilnya aja, hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Saya tunjukin gitu, ini mah istri komisi kita gitu. Udah Pak, biarin aja situ, jangan ambil. Jangan ambil katanya. Oh iya, oke, nggak saya ambil katanya kan nanti. Dia sekarang udah mau tampil dengan mukanya. Udah mau. Aku udah lihat. Iya kan. Itu ceritanya. Jadi saya pikir, wah ini dunia saya nih gitu. Akhirnya saya punya waktu hampir 4 jam sehari untuk itu. Rata-rata. Kalau pagi itu jam pagi lah 2 jam, sore 2 jam. Kadang malam juga. Iya. Kadang. Tapi kalau yang rutin itu pagi dan sore. Gitu kira-kira Mang. Jadi Sekali. Iya. Jadi jualan di TikTok ya, saya minum dulu. Ini luar biasa. Apa yang mau dicapai? Awalnya, ini kan karena pandemik, nggak bisa kemana-mana. Karena komorbid juga, cancer. Iya. Saya dengar. Iya. Nanti tolong kita kupas ini tersendiri. Iya. Tetapi maksud saya, awalnya mau dicapai apa sih? Sebetulnya saya hanya mau mencapai bagaimana supaya saya hidup selalu happy, itu aja, Mak. Supaya selalu happy ya? Iya, saya nggak mau sedih gitulah. Gitu dan ya? tidak mau mengeluh gitu loh, Mak. Saya nggak mau mengeluh karena kan dengan pandemi ini jelas sekali pendapatan saya jauh menurun, Mak.
Tuh, karena nggak bisa jual langit Nggak lagi. bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu orang Amang. Nggak bisa ketemu orang. Namanya jualan kan harus ketemu orang. Betul. Nah, nggak semua jualan bisa dilakukan tanpa ketemu orang. Betul. Apalagi yang gede-gede Amang. Betul. Contohnya asuransi. Iya. Nah, bagi saya asuransi itu kan menjelaskan manfaat asuransi itu nggak bisa sekali 2 kali pertemuan Amang. Betul. Apalagi personal insurance kan. Betul. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena pengetahuan orang tentang insurance personal itu juga masih minim kan. Iya. Saya harus jelaskan betul-betul, jangan nanti dia yang saya nanti malah dianggap jadi seperti kebanyakan itu nipu lah apalah gitu kan. Nah itu kan nggak bisa, harus ketemu Amang. Betul. Nah kalau saya ajak ketemu dia lewat aplikasi yang ada sekarang, belum tentu dia bisa. Jadi terblok ya. Terblok saya. Terblok. Ah. Ya harus cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Nah itu dia tujuannya. Keren. Iya. Nah, jadi Luar biasa. Guys, ini luar biasa. Beliau ini nanti saya akan tanya bagaimana dia lepas dari penyakit kanker. Tetapi diawali dengan tujuannya tadi, mau happy. Happy dalam situasi tertekan. iya. Happy dalam situasi terblok. Iya. Orang yang biasa beraktivitas, tiba-tiba nggak bisa beraktivitas. Antara dua, maki-maki orang, Iya. yang akhirnya nanti rusak sendiri, terkubur sendiri, Iya. ya kan? Atau mencari kegiatan yang positif, yang bisa paling tidak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Iya, itu dia. Dan Pak Sitompul ini benar-benar berlaku kepada dia bahwa kesuksesan itu, keberhasilan itu adalah hak Anda, bukan hak orang lain. Iya. Dan tidak ada yang bisa memblok. Iya. Ah, itulah tadi, walaupun gaptek Iya. tidak bisa menghalangi. Nggak ada. Walaupun tadinya tidak bisa main komputer, ya, main media sosial, tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa juga. Iya. Jadi sebenarnya umur kita itu tidak membatasi kita untuk melakukan sesuatu yang kita ingini. Begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, itu Gitu ya? setuju sekali. Iya. Jadi karena kan apa ya? Selama kita ada di dunia ini, Betul. ya kan, selama kita ada di dunia ini, kita harus bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya pikirin gitu loh. Good. Nah, kita harus bermanfaat. Nah, bermanfaat kan bukan berarti harus bagi-bagi ini segala Iya, macam, iya. enggak juga Betul, kan. betul. Artinya menurut saya, begitu saya bisa menghibur orang, membuat orang jadi udah tertawa, lucu-lucu, Nah, itu bagi. ya akhirnya jadi tertarik dan sebagainya, itu kan sudah berkah juga buat Betul. saya kan. Wah, Betul. itu udah wah bagus juga ini gitu loh, orang bisa tertawa, bisa terhibur, sehingga apalagi dalam keadaan sulit begini, ya nggak ada mungkin hanya sedikit sekali orang yang merasa tidak sulit dalam Iya. keadaan begini ya Mang kan. Iya. Semua rata-rata sulit ini, Betul. termasuk saya. Iya. Tapi kalau saya harus diam seperti yang Amang bilang tadi, akhirnya yang keluar apa? Caci maki lah, nyinyir lah, apa. Jokowi pun salah. Jokowi aja salah terus. Sikit-sikit Jokowi salah, ya kan? Sikit-sikit itu saya paling sebel tuh kan. Bukan yang ngurus diri sendiri kan gitu. Coba kau di posisi Jokowi, bisa nggak kau urus kan gitu kan? Banyak cerita gitu aja saya pikir kan. Bukan saya maksudnya beliau kan pemimpin kita ya, kita Iya. hormati aja, itu pemikiran saya kan. Iya, betul. Nah jadi akhirnya saya harus cari jalan keluar dong. Iya. Ya kan, jalan keluar, menghibur, tapi saya butuh penghasilan juga nih, kan gitu. Tapi aku lihat Pak Sitompul, ya, tadinya nggak ada bakat melawak, Iya, nggak ada. ya kan? Nggak ada. Ini melawak by design ini. Iya, desain. Tapi ketika saya lihat, guys, nanti tonton beliau. Halo Leh. Halo Leh Kusian, apa kabar Leh? Nanti malam mau ngajak cewek aku keluar Leh, tapi pas bokeh kali aku Leh, nggak ada uangku Leh. Ya bang Oman lah ya si Pata. Macam nggak punya kawan aja lah ya bu. Nggak boleh gitu lah. Ya udah nanti malam aku yang gantikan lah ngajak cewek Leh keluar. Sarda Sitompul. Iya. Tetapi sekarang ketika saya lihat wajah Pak Sitompul di YouTube atau di TikTok itu sudah jadi lucu gitu loh. Baru lihat aja udah lucu ya.
tadinya nggak lucu berarti kan? Iya, enggak. Sekarang jadi lucu gitu. Iya, mungkin. Ibunya juga saya lihat duduk lagi dialog apa gitu kan, Ma katanya kan? Iya. Jadi lucu juga saya lihat. Jadi ikut lucu ya. Jadi kan padahal ibu tadinya nggak suka ya? Nggak suka. Gitu ya? Nggak suka tampil di depan kamera atau gimana begitu dia. Artinya gini, mau dia tampil di depan kamera, tapi harus dengan ibu-ibu tau lah. Iyalah. Full prepared lah. Iya, harus well prepared. Iya. Baru dia mau tampil di kamera. Standar gitu. lah. Standar lah ibu-ibu. Jadi nggak mau sembarangan gitu loh. Nah, jadi ya udah. Tapi sekarang nggak tahu kenapa jadi lucu, saya juga bingung gitu. Bahkan seperti saya bilang tadi Pak Amang ya, dia sendiri lucu nontonnya, dia sendiri ketawa nonton dia gitu. Ini sama dengan saya Pak. Saya waktu mulai bikin YouTube, ya kan? Dia bilang kamu ngapain sih, kurang kerjaan kamu katanya. Ya kan? Saya bilang enggak. Ini kan pandemik juga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Saya kan advokat lah. Iya. Kemana-mana juga dosen. Jadi saya hobinya ngomong. Iya. Hobinya ngomong. Iya. Kalau nggak ngomong itu buat saya siksaan. Gitu kan? Iya. Jadi saya ngomong dari rumah. Aku udah kalau aja sendiri. Ya kan? Aku nggak mau dia. Ya itu tadi itu saya bilang. Jadi manakala kita sendiri melihat kita sudah lucu, saya pikir itu tingkat kelucuannya udah tinggi tuh kan? Iya dong. Kita sendiri melihat kita sendiri lucu, ketika kelucuannya udah tinggi nih saya pikir gitu kan. Kita aja udah lucu kita lihat kita, apalagi orang lain gitu kan. Itu yang jadi indikator saya gitu. Gitu ya. Kalau Anda sudah mulai bisa membuat diri Anda lucu, percayalah orang lain akan melihat Anda lucu gitu. Iya, itu pasti tuh. Ya, sekarang gini, kita ini kan, aku gini lah. Dulu waktu saya kuliah hukum, karena umur sudah tua lah waktu kuliah, saya di cibirin orang itu, ngapain sih si Nenggolan ini nggak kurang kerjaan nih. Terus waktu saya bikin video juga, ya kan, orang bilang apa sih kerjaan orang udah tua juga masih bikin gitu-gituan lucu, ya kan, nggak lucu katanya kan. Nah maksud saya Pak Sitompul kan banyak komunitas ini, Sintua juga di gereja. Iya. Ada nggak kawan-kawan yang ya quote and quote melihat apa yang lagi kerjakan itu apa sih orang ini gitu? Selalu ada, selalu ada ya. Nah, saya tambahi satu di samping saya sebagai Sintua di HKBP Sukatani Depok itu. Saat ini saya juga ketua Badan Audit HKBP Distrik 28 Deposka. Di distrik ya. Tingkat distriknya. Itu wilayah mana aja itu? Wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Cinere masuk. Masuk itu. Waduh. Cinere, Bogor, Sukabumi itu masuk itu. Waduh. Nah, itu sampai. Nah, yang kemudian saya juga sekarang sekretaris umum. Hatopan Raja Tugas Sitompul se-Jabodetabek dan Banten. Wah. Nah, jadi kalau Sitompul se-Jabodetabek dan Banten mungkin ya. Bisa dikatakan kenal saya. Kenal ya? Semua. Nah, apalagi tahun 2020 kemarin di saat Pesta Bona tahun Sitompul yang tanggal 1 Maret 2020 itu saya jadi MC waktu itu. MC ya? Saya MC-nya. Saya jadi membawa acaranya. Jadi banyak kegiatan memang yang akhirnya memang menyita waktu saya sehari-hari sehingga tidak ada yang tersisa sebetulnya, Mak. Hebat. Iya, jadi tidak ada yang tersisa. Jadi begitu bangun pagi saya sudah langsung berkegiatan. Udah ada itu berkegiatan langsung. Iya. Hebat. Sampai malam hari. Begitu ya? Iya. Jadi udah nggak ada waktu tersisa. Jadi semakin itu ya, semakin apa namanya? Makin fit ya. Ya, perasaan saya begitu. Luar biasa. Lansia seperti kami berdua, jangan mau tidak happy. Iya, itu yang penting. Jangan mau buang-buang waktu sia-sia. Iya. Do something, apapun yang Anda suka. Iya, betul. Itu setuju. akan membuat Anda berhasil dan bisa berbagi pada orang lain. Dan lebih sehat. Gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang aku tanya. Saya dengar dulu penyakit kanker. Iya. Stadium akhir. Artinya di ujung mati dong. Iya. Iya kan? Cerita deh Pak Sitompul bagaimana itu ini penting sekali ini buat
bukan hanya kita lansia, tetapi juga kepada orang-orang muda Iya. untuk melihat situasi seperti ini bukan sesuatu akhir daripada persoalan hidup kita. Iya. Iya, jadi ini awalnya itu saya sendiri nggak tahu ya. Awalnya itu dulu sejak 2013 saya sering bukan mimisan, artinya kayak sinusitis gitu, Bang. Oke. Sinusitis. Kayak sinus. Sinus lah gitu kan. Itu diobati sembuh, diobati sembuh. Tapi akhirnya pada tahun 2015 dokter mulai curiga nih. Oke. Awal 2015 dia mulai curiga. Apa ini gitu kan. Nah, mulai curiga dia mungkin dilanjutin ditingkatin. Akhirnya di September 2015 waktu itu hasil hasil pemeriksaan Hasil lab lah. lab terakhir Ya. biopsi. Biopsi. Di biopsi lah akhirnya saya divonis kanker Kanker senasofaring. senasofaring di sini. Iya, di telinga, hidung, dan tenggorokan ini kan. Oke. Saat itu saya sudah nggak bisa bernapas dari hidung, Om. Jadi dari mulut. Dari mulut. Karena mungkin udah penuh di situ dan di leher saya udah terjadi metastase penyebarannya. Ya, penyebaran. Jadi saluran pernapasan itu udah terdorong. Iya. Jadi menyempit semua, nggak bisa napas lagi. Nggak bisa napas dari hidung lagi. Oke. Nah, akhirnya saya divonis lah saya kanker stadium akhir. Ya. Kemudian saya dirujuk ke rumah sakit pusat kanker yang di Darmais. Grogol sana, ya, Darmais. Nah, di sana saya harus menjalani terapi sejak Desember 2015. Desember 2015 saya menjalani terapi di sana dengan radiasi, Pak. Ya. Radiasi yang dipadu dengan kemoterapi waktu itu. Oke. Kemoterapi 9 kali pertama ya. Nah, 9 kali tambah radiasi 39 kali. Oke. Dan kemudian nggak selesai juga, akhirnya dilanjut 3 kali lagi dengan level yang lebih tinggi kayaknya. Iya. Nggak selesai lagi, dilanjut lagi sampai jadi saya 15 kali kemoterapi dan 39 kali radiasi. Dan itu yang efeknya yang sebetulnya kalau menurut saya, Mang, ya, pada saat kita mau mulai terapi di cancer seperti yang saya itu dengan terapi kemoterapi dan radioterapi, saya pikir efeknya itu yang membuat orang menyerah dan akhirnya gagal menjalani terapi. Oke. Nah, sebetulnya nggak tahu saya bukan cancer mungkin penyebabnya ya. Kalau dibiarin juga ya kan selesai juga kita. Yeah. Tapi pada saat terapi itu efek yang kita alami itu berat sekali, Mang. Seperti yang saya alami, saya kehilangan air liur, itu udah asli. Iya. Kehilangan air liur. Kering ya? Kering, nggak ada air liur sama sekali. Bayangkan, Mang. Wih, gimana kita mau makan? Padahal dokter paksa kita harus makan. Nah, pernah saya tanya sekali dokter, loh, saya gimana mau makan, dokter? Ini nggak ada air liur. Oke, ada satu solusi kata dokter. Apa itu? Dikasih yang dimasukin istilahnya itu. Itulah yang pakai selang itu kan, dimasukin dari hidung. Makanan masuk. Oh iya, yang cair. Iya, yang entah apa, sundi atau apa namanya, itulah. Masukin itu. Wah, saya nggak mau karena saya harus berkegiatan kan gitu. Karena kan saya masih bisa berkegiatan. Akhirnya ya udah, itu bukan urusan saya kata dokter. Pokoknya kamu harus makan. Loh, kalau kamu mau bertahan, ngeri juga ini. Akhirnya kita akali lah, istri saya kita siasati dengan cara memblender dan sebagainya ini makanan, kemudian dicampur lagi dengan air, itulah saya minum gitu. Nah, jadi setiap saya pergi, saya dibekali istri saya itu dengan 5 level rantang itu tempat makanan itu isinya semua. Jadi setiap saya lapar, saya ambil satu, ambil air panas begini, saya udah buat termos nih, siram, makan. Karena saya tetap harus berkegiatan kan. Betul. Nanti income saya dari mana? Ya, oke lah kalau berobatan itu ada yang ditanggung oleh ada yang penanggungnya. Iya. Tapi kalau yang lain-lain dari mana? Kan gitu. Iya. Jadi saya harus tetap berkegiatan. Tapi berat badan saya udah hancur-hancuran itu, Mang. Hilang semua. Dari 86 kg saya pernah tertinggi, itu sempat menyentuh angka 62. Jadi hilang 24 kg.
Semua ukuran celana, baju dan sebagainya udah nggak bisa dipakai lagi. Desperate nggak? Putus asa nggak? Nah di situ kadang-kadang saya beberapa kesempatan sempat merasa wah ini nggak bener ini kalau kayak gini hidup ini kayak gitu kan. Saya sempat putus asa juga. Oke. Sempat putus asa dan kadang-kadang saya udahlah biarin aja lah gitu ke istri kan. Sempat nggak pesan-pesan kalau saya mati begini? Kalau itu saya udah pesan. Udah. Dan itu saya sudah Udah ke pesan? istri, ke anak, ya kan ini loh, ini. Sampai saya bilang ini ada polis asuransi saya, kalau saya mati nanti ini uangnya kalian bawa saya ke kampung, taruh saya di tempat bapak saya. Gitu kan? Udah gitu, Mak. Begitu ya. Udah saya jelasin semua. Jadi saya udah siap-siap lah untuk itu. Siap Udah menghadapi. siap menghadapi ini. Dan saya selalu pasrah. Dan ternyata itu yang membuat saya jadi semangat kembali. Karena pasrah. Pasrah. Pasrah kepada siapa? Pada Tuhan. Iya, pada Tuhan. Kalau Tuhan serahkan diri ya. Iya, saya bilang Tuhan kalau kamu mau ambil saya sekarang, ya sudah. Tapi tolong tempatkan aku di sisimu. Itu aja doa saya, Mas. Gitu ya. Iya, nggak ada yang lain. Nah, kalau memang saya nggak bisa sembuh lagi dari penyakit ini, karena setiap saya kemo itu, Amang, yang gelombang kedua ya, yang step kedua sama step ketiga itu betul-betul tersiksa banget. Jadi goyang lah, limbung lah, apalah macam-macam lah. Saya takut terjatuh kan, Amang. Iya. Nah, jadi kalau setiap selesai saya kemo tuh di rumah begitu pulang, itu hari ketiga baru terasa efeknya kan. Nah itu udah mulai goyang-goyang gini. Saya takut, saya nggak berani ditinggalin istri. Kamu harus di sini terus dengan temenin saya gitu kan. Karena saya nggak bisa jalan nih kalau kamar mandi itu jatuh gimana? Nah kan gitu kan. Nah, itu akhirnya saya berdoa. Ya udahlah Tuhan, kalau kamu kalau Tuhan mau ambil saya, silakan. Tapi tolong tempatkan saya di sisimu, jangan di tempat lain. Gitu saya bilang. Akhirnya, tapi saya harus berjuang lagi nih, berjuang. Terus semangat kan? Semangat terus ya? Terus semangat, walaupun saya kehilangan air liur, tidak bisa, karena kan efeknya itu sampai ke bawah ini ya, Mas. Saya bahkan dengan air putih juga tersiksa itu. Iya. Tersiksa sekali, tapi saya hajar terus. Akhirnya saya bisa bertahan, dan di Mei 2018 saya dinyatakan clean. Nah, jadi udah bersih. Udah diperiksa beberapa kali dengan full ya, karena di sana itu diperiksa memang di rumah sakit itu full semua, cek semua, dinyatakan clean. Dan dua kali sudah saya periksa setelah itu, 2019, 2020 kemarin. Jadi nggak ada masalah. Cuma dia meninggalkan efek sekarang kan gitu. Iya. Nah, efeknya itu salah satu ya ini tadi. Iya. Jadi saya selalu kering ini habis. Makanya tadi kalau saya makan semacam cake atau apa gitu ya, atau biskuit ya, begitu saya masukin ke tempat sini tuh udah langsung kering dia. Air liur kesedot sama makanan itu. Iya. Jadi harus didorong pakai air putih. Jadi kalau ada yang menyajikan itu ke saya selalu ceritakan bahwa maaf, saya bukan nggak mau, bukan dilarang juga, nggak dilarang kok, bukan dilarang juga oleh penyakitnya, tapi memang nggak bisa. Iya. Nah daripada saya bolak-balik minum kan, lebih baik saya nggak nikmati. Sehingga makanan saya itu sekarang ini ya itu semua harus ada mengandung airnya. Nah itu yang kedua, saya setelah selesai menjalani terapi itu semua, setelah dinyatakan clean, dokter ahli gizi menjelaskan bahwa sel-sel tubuh saya ini katanya kembali dari nol. Karena dirusak kan dengan kemo tadi kan. Dirusak semua, dan rusak ini kembali dari nol, lagi reproduksi yang baru, sehingga Bapak jangan racuni dengan hal-hal makanan-makanan yang mengandung racun. Betul. Jadi gimana? Kembali mendekat ke alam, Pak, katanya. Alami. Loh, alami apa? Apa itu contohnya? Saya bilang, ya itu rebus-rebusan lah katanya. Nah, hindari minyak goreng, hindari gula, hindari penyedap rasa, hindari pengawet dan sebagainya. Dan yang paling tidak boleh Bapak konsumsi adalah makanan yang dibakar pakai arang. Nah, itu nggak bisa. Ya, itu menimbulkan kanker. Iya. Pemicu lagi. Karbon. Iya, karbonnya itu pemicu. Itu pemicu paling kencang. Itu betul-betul tidak boleh katanya. No way. Nah, kalau yang lain misalnya mau makan yang digoreng bolehlah sekali-sekali, tapi pakailah minyak goreng yang sekali pakai.
Tapi nggak ada yang melihat yang tahu yang membayangkan seperti itu lah. Makanya tadi saya tawarkan makan lah. Lai bilang no karena begini. Aku kaget karena Lai kelihatan seperti pemain bola, masih kayak pemain bola gitu. Masa? Si seger gitu. Oh iya. Begitu. Iya loh. No, Iya. this is not bluffing. Iya, Tapi iya. ini benar-benar Anda itu seger. Oh gitu ya. Iya. Gini kan suatu penyakit. Saya pernah penyakit di sini lah, dioperasi. Saya desperate sekali. Desperate sekali. Oh iya. Sampai 2 tahun. Tetapi buat saya harus lawan. Iya. Saya nggak mau ngalah gitu. Saya harus lawan. Iya. Buat saya begitu. Marah saya. Marah kepada penyakit itu. Iya. Gua harus lawan dulu gitu. Dan kita berusaha dan seterusnya. Tentu ya kita mohon pada Tuhan berikan saya waktu untuk hidup. Karena dulu juga saya udah divonis selalu mati gitu kan. Oh gitu ya. Jadi sekian saya nggak mau. Oh iya. Saya nggak mau. Nah sekarang Lai juga menghadapi hal yang sama. Itu sama-sama kita di leher lagi. Iya. Menurut Lai ada nggak pengaruh sikap Lai terhadap penyakit tadi, ya kan? Atau terhadap diri Lai sendiri, sehingga Lai bisa terbantu sembuh gitu loh. Itu saya pikir jelas sekali, erat sekali hubungannya. Erat sekali. Karena begini, pada saat saya kalau di rumah sakit Darmais tadi itu kan banyak yang berobat amat. Jadi kita antri kan, antriannya panjang itu, ratusan orang setiap hari. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol juga ya dengan teman-teman gitu loh ya. Jadi beberapa teman pasien di situ, ya kan, 2 hari 3 hari kemudian, oh si Anu kenapa nggak datang? Lewat. Datang dok, susternya udah pergi pak. Oh, datang lagi, udah pergi pak. Pergi mulu sih bilang gitu kan. Gua kapan nih? Kapan? Ini sebentar lagi gua nih gitu kan. jadi akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa nih, karena saya lihat yang saya kacamata saya melihat teman-teman yang katanya tadi pergi itu memang orangnya lemah gitu loh, Mak. Jadi apa namanya ya gitu loh, mentalnya kena gitu loh, Mak. Mentalnya kena. Jadi mengeluh atau gimana lah gitu ya, mentalnya kena. Tapi yang bisa happy, yang selalu kelihatan ceria, ya saya katakan dalam tanda kutip kelihatan lah gitu loh ya, itu masih bisa bertahan. Berarti kita harus tetap ceria ini, saya pikir gitu kan. Betul. Akhirnya saya salah satu yang paling ceria di antara mereka gitu setiap hari. Saya yang paling, sampai suster pernah tegur saya gitu. Bapak jangan ribut kali kalau karena setiap saya datang heboh satu ruangan. Kita nunggu berpuluhan orang kan, Pak? Iya. Pak Tumpul udah datang. Heboh semua. Pokoknya apa kabarmu ini? Pokoknya gitu aja lah. Yang penting happy aja gitu kan. Nah, gimana? Jangan lemes-lemes, Bu. Gimana itu? Hajar ayo, lawan aja, saya gituin aja. Akhirnya semacam motivasi buat mereka gitu kan. Udah makan belum gitu. Nah ini makanan saya, lihat nih, bilang kan saya buka itu. Makanannya apa Pak? Katanya dilihatnya udah kayak nasi tim gitu kan. Iya. Udah kayak bayi gitu. Udah kayak bayi kan. Nah nih. Tapi makan terus. Makan kan? Nggak bisa makan kan? Nah, nggak masuk ini kan? Saya ambil termos. Telan deh. Masukin dulu aja, kocok. Bro, tuh. Gitu, saya gituin kan. Apa karena dulu di kampung karena kerja buru-buru harus selesai, kadang-kadang makan kita punya cuma 2 kali langsung telan juga. Bisa jadi karena dulu saya mungkin ini salah satu bukan apa ya, hikmahnya. Dulu saya sejak kecil seperti kata Ama, saya makan itu kan paling kayak makan, kalau bapak saya bilang dia kan tentara ya. Iya. Nah, kalau kami tentara nggak boleh makan lama-lama, harus cepat-cepat katanya. Gitu kan. Harus sebentar, pokoknya 2 menit harus selesai katanya. Bisa telan langsung ya. Akhir orang pun kalau lihat saya makan, ini kalau kita lihat Pak Tumpul nih makan jadi selera wak makan katanya gitu kan. Jadi timbul seleranya makan. Gitu ya. Gitu saya nikmati betul. Saya singkirkan semua apa sih. Sampai keringat gitu kan. Nah ternyata begitu kena cancer,
Ada manfaat. Semua berubah. Saya harus makan lambat-lambat, makan yang di tim, dan sekarang juga begitu, nggak bisa buru-buru mah. Gitu ya. Karena ternyata struktur telinga, hidung dan tenggorokan saya udah berubah dia. Berubah. Jadi kalau saya buru-buru makan, masuk ke hidung dia. Masuk dia ke hidung kan. Jadi saya harus punya halus-halus dulu gitu, baru saya telan. Agak susah dorong pakai air. Nah gitu. Oh ini hikmahnya ya. Jadi saya diingatkan makan nggak boleh buru-buru. Gitu. Itu yang saya ambil kan. Oke deh, saya nggak buru-buru lagi makan kan gitu kan. Itu kira-kira. Luar biasa ini masih kumpulin. Jadi saya ambil hikmahnya. Gitu. Iya ya. Tadi dari nggak ngerti medsos, jadi ahli sekarang. Ahli tidak ahli mengoperasikan. Iya, ahli mengoperasikan. Sampai bisa edit video. Iya, betul. Biasa itu. Terus dari penyakit yang sudah di ujung mau mati, lolos. Ya kan? Iya. Dan ditekuni sekarang profesi yang baru, dapat duit. Iya. Ya walaupun sedikit tapi ada. Itu kan relatif. Iya. Nggak pernah ada orang cukup uang. Oh, ada. Selalu kurang. Pasti itu. Iya kan? Iya. Jadi kalau aku lihat lah, iya kan? Kalau aku lihat benar-benar hidup di dalam dirinya Pak Sitompul ini. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu. Betul lah, Mang. Betul ya? Betul. Nah, itu memang terbukti. Jadi selalulah bergembira. Artinya supaya orang bisa bergembira harus selalu mengucap syukur, Om. Itu kuncinya. Mengucap syukur. Iya. Untuk segala sesuatu yang kita peroleh. Dan untuk gembira tidak perlu modal ya? Nggak perlu modal apa? Modal apa? Sekarang ini hanya cukup semua pegang Android kan? Iya. Semua kan, bahkan seumuran kita semua pegang Android. Cuma malas dia ngutak-ngatiknya. Malas. Padahal gak ada kerjaan loh, Mak. Betul. Cuma diam aja. Hanya menikmati gini-gini. Padahal di situ banyak fitur-fitur yang membuat kita gembira. Iya, membuat kita gembira. Nah, gitu. Dan untuk gembira itu tidak boleh dihalangi orang lain. Nggak boleh. Tidak akan bisa gitu dihalangi. Nggak ada. Nah, orang mau ngata apa, mau ini, mau gitu, mau gono, begini. Akhirnya dia menikmati juga. Saya tahu itu. Awalnya katakanlah dia seperti saya skeptis lah. Skeptis. Ini orang udah tua gini. Bahkan di netizen sendiri kan banyak yang begitu, Mak. Iya, pada saat saya live misalnya ada yang komentar itu. Oh ini udah tua kok main gini. Saya jawabnya santai aja. Bro, saya bilang. Kamu mungkin bocil. Jadi cocoknya jadi cucu saya mungkin. Saya bilang gitu kan. Tapi kamu harus ingat, TikTok ini ada setelah saya tua. Jangan salahin saya dong, saya bilang gitu. Iya, karena saya kenal TikTok udah tua. Kayak dulu kita nggak ada itu. Mana ada itu? Jadi jangan salahin saya dong, gitu kan? Iya kan? Itu terus ada juga yang bilang, kalau udah tua harusnya menikmati masa tua dari penghasilan waktu muda dulu begini. Masa jualan lagi gini. Ada juga itu yang begitu. Anak muda, saya bilang. Bukan soal uangnya saja. Saya hanya mau tunjukkan ke kalian yang suka nyinyir, yang suka cerewet, yang suka putus asa. Betul. Bahwa cari duit itu nggak mesti harus jadi karyawan. Betul. Nah, janganlah jadi karyawan, dapat gaji begini. Gini juga bisa dapat duit. Hanya dengan modal handphone, cuap-cuap di depan kamera, udah. Ada yang beli 1-2 dapat duit. Happy lagi. Imun tambah. Iya kan? Mau cari di mana lagi? Itu yang saya mau tunjukkan anak muda. Jangan kau bilang kalau saya bilang soal menikmati masa tua, ya ini cara saya menikmati tua saya. Betul. Lah kenapa mesti protes? Betul. Iya kan? Belum tentu kamu nanti, yang terakhir saya bilang, kamu belum tentu bisa setua saya, tapi saya sudah melewati seperti kamu. Iya, kenapa? Keren ini. Iya dong. Betul. Iya, saya sudah melewati seperti kamu. Saya dari kamu dulu, baru bisa setua ini. Belum tentu bisa sampai setua saya. Dan sehappy kita lagi. Sehappy kita.
Ya kan seperti dengan Pak Nenggolan, kita happy aja kan. Betul. Nah, kita happy di sisa usia kita nggak tahu berapa. Iya. Tapi kita jalani ini dengan happy. Betul. Dan saya satu cita-cita saya lagi itu di samping semakin berguna buat banyak orang, saya maunya kalau bisa nanti meninggal dalam keadaan tersenyum. Asik kan? Asik kan? Itu betul. Asik. Beberapa waktu lalu ada kawan yang meninggal. Aku pergilah melihat. Ya kan? Iya. Aku pergi melihat. Nggak banyak orang di situ. Tapi aku lihat. Yang ada, saya lihat. Aduh, sedih banget melihat orang ini meninggalnya gitu loh. Iya kan? Nah, kemudian aku pulang ke rumah. Saya bilang istriku, saya bilang, "Ma, kasihan loh," saya bilang. Kayaknya dia meninggal itu dalam keadaan marah. Karena nggak begitu dia sehari-harinya gitu loh. Mukanya kayak cemberut gitu. Iya. Mukanya kayak cemberut gitu. Iya. Ya, aku bandingkan dulu waktu ayah saya meninggal, kayak tersenyum gitu. Tapi ini, jadi guys, usahakan jangan mati dalam keadaan marah. Iya, itu. Kalau bisa ketawa, itu Bisa senyum kan? Kita meninggalkan dunia dalam keadaan senyum gitu. Iya, kan enak kan? Iya. Jadi akhirnya saya ingat. Saya jadi ingat ini karena bicara ini Pak Sitompul ini, seorang rasul. Dia mengatakan, kalau engkau menjadi lemah, maka kecillah kekuatanmu, kan? Iya. Jadi mental kita itu harus strong. Iya. Jangan menjadi lemah. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena kekuatan fisik kita akan hilang. Iya. Iya kan? Betul. Jadi aku senang itu loh, Pak Sitompul nonton Smackdown itu. Kan dia hajar. Karena sampai berdarah-darah. Ya kan? Dilempar ke sana, lempar ke sana. Udah nggak bisa gerak. Tapi bangkit lagi gitu loh. Iya, itu. karena pernah satu motivator yang mengatakan sering itu kan banyak motivator kan. Jangan pernah hitung kamu berapa kali jatuh, kan dia bilang. Iya. Itu selalu saya ingat. Betul. Tapi hitunglah berapa kali kamu bangkit saat kamu jatuh, kan gitu. Kan itu kuncinya. Betul. Jangan pernah hitung jatuhnya. Mau jatuh berkali-kali mah ya biarin aja. Tapi hitunglah berapa kali kamu bisa bangkit. Betul. Sekali jatuh bangkit 2 kali. Sekali jatuh bangkit 2 kali. Mungkin akan bisa membuat kita happy kan gitu. Luar biasa Le. Iya. Jadi guys, banyak hal yang saya bahkan tidak perlu memberikan kesimpulan. Karena semua dikemas dengan sangat lucu, tetapi bersemangat. Iya kan? Nah, aku selesai ngomongnya. Iya. Sekarang Pak Sitompul mau pesan apa ini kepada orang muda, orang yang susah, orang yang sakit, orang yang merasa diri tidak berprestasi, orang yang merasa diri bodoh, orang yang merasa tidak punya duit. Iya. Ngomong apa ini sekarang? Buat semua Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja dan bocil-bocil nih. Ini istilah bocil saya dapat di TikTok nih. Di TikTok juga ini. Iya, ternyata bocah cilik maksudnya. Nah, hidup ini bagi saya, menurut saya, kita harus berguna bagi orang lain. Itu yang penting. Ya, kamu punya harta sebanyak apapun, punya uang sebanyak apapun, kalau itu tidak bisa kamu bagikan ke orang lain, saya pikir itu percuma. Gak ada gunanya itu. Karena nggak dibawa mati juga kan. Betul. Nggak dibawa mati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menganggap dirimu rendah. Oke. Iya, harus menjadi diri yang betul-betul punya manfaat lah buat orang lain. Ya, dengan cara bagaimana? Lakukan sesuatu, melayani orang itu dengan tulus. Jadi jangan pernah berharap kalau saya beri dia 100, nanti saya berharap dari dia 200. Ya. Kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, selesai. Menurut saya selesai. Nothing ya. Nothing jadi. Ya. Tapi lakukan aja, berikan aja. Ya kan? Berikan aja. Nanti soal dia mau memberi lagi ke kita, itu urusan lain. Itu urusan lain. Enggak urusanmu itu. Ya. Enggak dari dia, mungkin dari orang lain. Oke. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, itu kuncinya. Itu Ama. Nggak akan pernah mengurangi. Dan saya sudah setua ini saya nggak pernah kekurangan kok Ama. Iya kan? Kekurangan dalam arti semua kebutuhan hidup saya bisa terpenuhi kok. Terpenuhi ya? Iya. Anak saya bisa sekolah, contoh lah ya.
sekarang sudah pada kerja misalnya gitu kan, dan enggak juga. Ukuran kaya jangan selalu dengan ukuran tumpukan uang yang ada di rekening, bukan itu. Toh nggak bisa makan 1 kali untuk seminggu ya? Nggak bisa kan? Ya kan? Bukan itu ukurannya. Oke. Tapi semakin berguna bagi orang lain, itulah kekayaan yang hakiki, kan gitu. Semua orang mengenal kita dengan ketulusan kita, Ya. itulah kekayaan yang paling hakiki, gitu kan. Jadi, jadi buat anak-anak muda jangan hanya tahu mengeluh, Ya. nyinyir, cerewet, nyalahin pemerintah, sikit-sikit salah presiden. Nah itu kan, itu buanglah pikiran seperti itu, ya kan? Do something ya. Do something, lakukan sesuatu. Mau cari uang nggak mesti harus tanya ke saya di netizen itu, nanya lowongan kerja ada nggak Pak? Nggak banyak lowongan kerja di pinggir jalan, banyak saya bilang. Saya gituin aja. Betul. Banyak kan apa? Mau cari uang gampang, ya kan? Nggak susah kan? Iya. Kamu bawa 20 botol aqua, kamu tawarin aja di jalan itu. Contoh, Ya. paling simpel kan Amak? Ya kan? Itu juga kalau mau itu aqua juga nggak perlu beli. Nggak perlu modal, Iya. minta aja dari warung itu, Pak, minta tolong saya jajain di Jajalin. sini. Jadi duit, Iya betul. kan gitu. Tinggal mau apa enggak. Dan Jadi, udah mulai orang jual langit Le. itu. Jual langit ya. Iya. Nah, itu. Jadi, nah itu yang terakhir mungkin soal jual menjual ini ya, Pak. Iya, Jadi oke. saya selalu ingat kalau soal jual menjual ini buat anak-anak muda ya, karena menjual ini suatu profesi jadi tenaga penjual itu menurut saya menarik sekali ya Pak. Ya. Sangat menarik. Kenapa? Karena kita harus ketemu orang yang berbeda setiap hari. Iya. Nah, itu dia penting. Iya. Ya kan nggak mungkin kita jual ini ke si A, besok jual lagi ke dia, kan nggak mungkin. Iya. Kita harus jual termos ini ke si A, besok harus ke si B dong. Iya. Besoknya harus ke si C supaya Iya. ini terus jalan di jualan kan Betul, gitu. betul. Itu satu. Iya. Kedua, kita bisa melatih kepercayaan diri kita Iya. dalam menjual itu kan, kalau kita menjual kan, karena semua apapun profesi, apapun usaha, apapun bisnis, apapun itu semua kuncinya di penjualan. Iya. Bener nggak, Mak? Betul. Iya. Mau bikin banyak apapun, Nggak kejual mau apa? Untuk apa? Gimana mau gaji karyawan? Iya. Gimana perusahaan mau jalan? Betul. Gimana mau kasih bonus direksi? Betul. Kalau nggak ada itu kan, tetap ujungnya penjualan. Betul. Jadi jangan pernah menganggap sepele pada seorang tenaga penjual. Iya. Karena dialah kuncinya. Iya. Jangan pernah menganggap sepele pada tenaga penjual. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir kalau ditawarin bukan tawarin, mau cari kerja, mau salesnya gitu kan. Iya. Nah, Ya, itu padahal itu. itu kuncinya kan. Kamu bisa meloncat sampai CEO itu kalau kamu jago di sales. Nah, Ya. jadi terakhir seorang mentor saya dalam dunia menjual, dia bilang begini, kalau kamu menjual, kamu harus ingat selalu 3 hal katanya. Yang pertama, sell yourself. Itu yang pertama katanya. Iya. Jual diri sendiri dulu. Iya. Artinya kamu harus berpenampilan menarik, bicaranya, artikulasinya jelas dan sebagainya, macam lah itu. Iya. Itu luas lah itu. Kemudian sell your company. Iya. Jual perusahaannya dulu. Kedua, pertama baru perusahaannya kan. Iya. Perusahaan kita bonafit apa enggak Iya. gitu. Yang terakhir baru sell your product. Terakhirnya sebetulnya sell your Betul. product kan. Jadi 1, 2, 3 baru produk terakhir. Nah, itu kira-kira memang pesan-pesan saya. Luar biasa. Bicara dengan Pak Sarda ini tidak cukup 5 semester lagi. Ini menunjukkan kualitas manusia yang luar biasa. Saya jadi teringat ada seorang netizen kami, Iya. namanya Luna, siapa itu? Luna Menang, orang Manado. Iya. Dia bilang saya di situ, dia mengomentari sesuatu gitu. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ya. Wah, itu luar biasa itu. Oh, kut yang luar biasa itu. Ya, luar biasa itu. Aku nggak tahu dia dapat dari mana itu kata-kata itu. Luar biasa. Luar biasa itu Luna Menangke. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Hebat itu. Dalam dong. Dalam itu. Berarti mati-matian lah mencari sesuatu yang bisa dibawa mati. Iya dong. Apa itu? Itu tadi. Itu tadi. Ya kan? Nah, aku melihat orang yang melakukan sesuatu yang bisa dibawa mati. Nah, Hari Jumat lalu, iya. aku mau ke Bandung. Mobil saya
mogok. Iya, saya lihat di Facebook Amang. Bukan mogok sebetulnya. Iya. Overheating. Aku yang nyetir sendiri. Aku kalau nyetir itu pasti cepat. Nah, dan kebetulan mau ngejar orang kan gitu kan. Saya lihat overheating. Oh, kenapa ini nggak pernah begini dan nggak pernah saya pikirin itu. Iya. Baru saya kira-kira belum 2 menit di situ, tiba-tiba ada truk lewat dari sebelah. Berbeda jalur, berbeda arus. Aku mau ke Bandung, dia mau ke Jakarta. Truknya tuh berhenti. Di situ kan lalu lintas kencang-kencang semua. Baik yang ke Jakarta, baik yang ke Bandung itu kencang semua. Yang ke Bandung tancap gas, yang dari atas tinggal turun, ya kan? Kencang semua gitu. Nyebrang dia. Oh, dari seberang malah? Dari seberang. Aku di sebelah sini. Nyebrang dia bawa 3 botol aqua. Dia gendong gini. Saya lihat mau nyebrang aja dia susah. Karena banyak mobil kan? Iya. Iya kan? Itu kira-kira jam 1, jam 2 lah itu siang. Iya. Dia tungguin. Agak lama ditungguin. Dia nyebrang. Terus kan ada pemisah itu. Berhenti di situ. Nungguin lagi yang sebelah sana. Ya kan? Saya bilang nih orang luar biasa. Padahal saya nggak ada pernah minta bantuan dan nggak kan? Nyebrang. Dia, Pak, ini air buat Bapak. Saya mau kasih duit, nggak mau dia. Aku sedang cari ini orangnya ini. Oh iya? Iya. Malah nggak sempat nanya nomor teleponnya? Saya tanya, mana nomor telepon kamu? Nggak ada nomor teleponnya. Saya kasih duit, nggak mau. Udah Pak, nggak apa-apa. Terima kasih. Hati-hati Pak. Ini yang orang mencari sesuatu yang bisa dibawa mati. Ya itu, ya betul. Dan itu bukan kebetulan nama. Enggak. Tuhan lewat saat itu ketemu sama dia kan. Nah, yang nyuruh dia ke itu menurut saya ya. Iya. Nyuruh dia untuk bantu Amang kan. Tapi dia mau. Iya. Kalau dia nggak mau juga. Iya bisa. Iya. Dan dia mau ya. Ada resiko. Iya. Wah, tahu lah jalan tol ya. Ya Pak, nggak main-main. Kalau saya pun melihat orang begitu belum tentu saya berhenti lah. Iya lah, belum tentu. Nah, jadi inilah. Jadi ini surfing. Seperti yang Pak Sumbul katakan tadi. Layani dulu. Iya, betul. Do something. Ya kan? For others. Kan gitu kan? Iya. Dan itu yang akan membawa kita ke suatu happiness, sembuh dari penyakit. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Jadi ingat, kalau engkau menjadi lemah, kecillah kekuatanmu. Iya. Tadi karena happy terus, heboh kalau datang ke rumah sakit. Iya. Pasti heboh. Sampai ditegur sama susah. Satu lagi aja, aku mau dengar apa yang lain mau ngomong lagi. Saya pengen dengar sebenarnya lama saya pengen ngobrol sama kamu. Iya. Apa pesan kepada orang yang mungkin sekarang sedang sakit kanker? Oke. Jadi kepada teman-teman penyintas kanker, ya, memang semangat atau motivasi dari diri sendiri, ya, menurut saya itu 90% mempengaruhi kesembuhan. Oke. Menurut saya, ya, karena kanker apapun jenisnya, kalau sudah masuk obat kanker, semua struktur sel kita dirusak. Ya. Ya, itu dirusak semua. Ya. Jadi artinya bagaimana cara mengatasinya ini? Itu dengan hati yang gembira tadi, sehingga imun kita bisa naik. Imun kita yang perlu dinaikkan, daya tahan tubuh kita perlu dinaikkan, dan tetaplah konsumsi makanan sesusah apapun itu. Itu kuncinya, Mak. Konsumsi makanan, nggak bisa kalau nggak makan udah goodbye aja. Jadi harus makan yang sehat, harus tetap makan selama masa, karena kalau semasa terapi itu kan kita nggak dilarang makan apa aja pun, Mang. Ya. Dokter makan aja apa yang bisa kamu makan, dia bilang gitu kan, nggak pilih-pilih itu. Nanti setelah selesai baru dia diseimbangkan gitu. Tapi kalau ini lagi terapi, hajar aja makan apa aja, dokter udah bilang gitu. Jadi oleh karena itu bagi teman-teman penyintas kanker, jangan lupa hati yang gembira, dan yang kedua tetap makan.
Itu yang penting. Nah. Terima kasih banyak Pak Sitompul. Iya, terima kasih. Kita sudah memberikan banyak nilai. We share many values Yes. To the people. Mudah-mudahan kawan-kawan mendapatkan nilainya apa yang kita sampaikan ini. Dan kita berharap semua orang menjadi happy. Iya, itu yang penting. Ya, Tuhan berkati Anda semua. Saya sarankan Anda cari muka dia di TikTok. Supaya Anda gembira. Iya. Oke, Amin. thank you brother. Iya, makasih. Ya, Iya, God bless. makasih, Pak. Ya. Iya.